Selamat berjumpa dengan saya, Marius Go. Saya ada pengajar di Sekolah Tinggi Katolik atau STK Toyo Papa Dayai Keuskupan Timika. Pada kali ini, pada hari Jumat Agung tahun 2025, saya merasa perlu berbagi renungan saya atau refleksi saya berkaitan dengan kematian Yesus sebagai orang yang tidak bersalah, sebagai Tuhan yang saya imani selama ini sampai sekarang ini. Pada Jumat Agung tahun ini 2025 saya membuat sebuah judul refleksi saya, yakni Yesus manusia subur yang dieksploitasi demi kepentingan segelintir orang. Yesus manusia subur yang dieksploitasi demi kepentingan segelintir orang. Sebagaimana setiap Jumat Agung, semua orang Kristen dibawa masuk dalam misteri sengsara dan wafat Yesus yang adalah guru dan pahlawan yang membebaskan. Demikian juga pada tahun ini. Semua orang Kristen mengenang Yesus sang guru, pahlawan yang mati menderita walaupun tidak bersalah demi membebaskan bangsa manusia. Dalam peristiwa ini Yesus tampil sebagai pahlawan yang memenangkan umat manusia dari persekongkolan penjahat dan kejahatan itu sendiri. Di sini Yesus menunjukkan ketabahan, keberanian, namun juga kekuasaan, kekuatan, dan kehebatan sebagai anak Allah, sebagai yang ilahi untuk mengalahkan kejahatan dunia. Salib yang oleh orang Yahudi dipandang sebagai palang penghinaan, dibalikannya, diubahnya menjadi sarana pembebasan dan penyelamatan bangsa manusia. Yesus menunjukkan kesuburan yang sangat amat produktif yang dapat memberikan pertumbuhan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Dikala karena kebejatan manusia hendak dieksploitasi dan dihancurkan. Penderitaan dan kematian Yesus makin membuat kesuburan akan kehidupan menjadi makin nyata, dan kematian Yesus makin membuat kesuburan akan kehidupan menjadi nyata dan tidak dapat terbatalkan. Setiap umat Kristen berutang budi pada Yesus, sang guru utama, pahlawan itu, yang memberikan kemerdekaan, kehidupan, dan keselamatan, terutama bagi orang Papua atau bagi Papua yang penuh dengan rekayasa, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan. Siapakah mereka yang mengeksploitasi Yesus manusia subur itu? Ini pertanyaan ini penting untuk membuat klasifikasi atau pengelompokan. Perlu dibuat identifikasi siapa-siapa yang terlibat atau bersekongkol mengeksploitasi Yesus manusia subur itu. Mengapa mereka disebut sebagai yang mengeksploitasi? Hal ini penting supaya tidak jatuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Sehingga orang-orang Kristen dapat mengikuti Yesus, dapat menyertai Yesus itu dengan sempurna. Sebagai seorang manusia yang subur,
sebagai guru, sebagai pahlawan. Pertama itu si jahat atau iblis. Iblis membuat rencana jahat terhadap Yesus. Karena itu Yesus direncanakan supaya dibunuh. Iblis masuk dalam hati Yudas Iskariot. Akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Selanjutnya Pilatus tidak berani mengeluarkan perintah untuk Yesus tidak boleh dihukum. Hanya karena takut terhadap massa, terhadap orang-orang Yahudi, akhirnya mengeluarkan surat untuk melakukan eksploitasi pembunuhan terhadap Yesus sesuai dengan permintaan orang-orang Yahudi. Lalu Herodes, Hanas dan Kayafas, para algojo, rakyat-rakyat Yahudi, mereka ini bersekongkol demi kepentingan kekuasaan, ketamakan, demi wewenang. Mereka memandang Yesus hanya dengan kacamata manusiawi, sebagai yang datang merampas hak kuasa. Tidak dilihat Yesus itu sebagai Tuhan, penyelamat yang datang membebaskan manusia. Demikian pun yang dialami manusia, orang-orang Kristen saat ini. Banyak orang yang mengeksploitasi Yesus, manusia subur itu. Misalnya orang-orang Kristen. Di KTP agama Kristen Katolik, tetapi dalam tindakan nyata tidak menunjukkan diri sebagai pengikut Yesus. Atau yang kedua misalnya di Papua, yang mengeksploitasi tanah yang subur adalah orang-orang yang tidak mau bekerja. Pertama, orang-orang Papua yang tidak mau bekerja itu sama dengan mengeksploitasi kesuburan tanah. Kesuburan dapat dipahami sebagai satu rahmat Allah yang diberikan kepada orang Papua. Namun kesuburan itu tidak dijaga, tidak dirawat dengan kerja. Orang-orang Papua yang tidak kerja sama artinya dengan mengeksploitasi kesuburan. Yang kedua adalah orang Papua yang menjual tanah. Tanah Papua yang subur dijual, digadaikan dengan uang. Ini adalah mereka yang mengeksploitasi kesuburan itu, yang merupakan pemberian Allah, rahmat Allah, kasih karunia Allah. Tetapi itu tidak digunakan, malah sebaliknya dijual. Yang berikutnya adalah orang Papua yang hidup tidak jelas. Tanah Papua sudah subur, tentu manusia pasti subur. Namun kesuburan kemanusiaan Papua dihilangkan dengan hidup yang tidak jelas. Hidup yang tidak jelas yang dimaksud adalah tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai kebun, tidak mempunyai ternak. Yang dalam penyampaian Monsinyur almarhum John Philip Saklil, semua orang Papua harus hidup dari tanah, harus mempunyai rumah, harus mempunyai kebun, harus mempunyai ternak. Yang dibahasakannya dengan tungku api keluarga. Yang berikutnya yang mengeksploitasi adalah perusahaan yang sedang beroperasi dari Sorong sampai Samarai di atas tanah Papua ini.
mereka tidak bersyukur dengan tanah yang Tuhan berikan ini. Tanah Papua sudah subur, tetapi kesuburan tanah ini dihancurkan dengan perusahaan-perusahaan. Hutan dibabat habis. Semua tanaman tumbuhan dirusakkan. Terjadi ekosida, eksploitasi, dan juga etnosida. Suku-suku asli diusir. Banyak pengungsi-pengungsi yang bersebaran di atas tanah Papua. Hampir ratusan ribu jiwa sedang mengungsi di tanah sendiri. Juga militer, baik militer Indonesia maupun militer Papua, sedang mengeksploitasi hutan dan manusia, terlebih manusia yang ada di atas tanah Papua. Diharapkan setiap militer baik Indonesia maupun Papua harus mengutamakan kemanusiaan, mengutamakan dialog, bicara dulu demi menghargai martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bahwa manusia itu subur, tanah itu juga subur, maka kesuburan itu harus dihargai sebagai pemberian Allah. Semua kejahatan, tragedi kemanusiaan, eksploitasi yang terjadi di atas tanah Papua, eksploitasi sumber daya alam, dehumanisasi, merupakan tindakan penyaliban terhadap Yesus, manusia subur itu. Yesus mau mempertahankan kesuburan karena kesuburan yang mendatangkan kehidupan bersumber dari Allah. Demi kesuburan kehidupan, supaya manusia jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Kiranya sengsara dan wafat Kristus membawa kesuburan, kehidupan, kebangkitan, dan keselamatan bagi umat manusia secara umum dan khususnya manusia-manusia di Papua. Semoga kepahlawanan Yesus dapat terpatri di hati setiap pengikutnya untuk sampai kepada kemerdekaan sejati di dunia ini dan kelak menjadi anak-anak Allah yang dimerdekakan olehnya. Selamat menyongsong hari Paskah yang cerah.